Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pamautu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-316 ini, didukung oleh para pemain, Herman dan Mario sebagai orang desa, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ani R sebagai wanita, Tata sebagai laki-laki, Sulaiman sebagai tambak baya, Mas Dewa sebagai gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni ditugaskan untuk menyelidiki para perampok yang akhir-akhir ini sering mengacau ketentraman Majapahit. Mereka berangkat dari kota Majapahit dengan mengenakan pakaian seorang gembel jalanan atau pengemis jalanan. Mereka meninggalkan kuda-kuda mereka di tugu batas desa Sidalue. Desa itu terletak di kaki sebuah bukit yang menjulang tinggi dengan dinding-dindingnya yang terjal. Pada saat itulah, dua orang penunggang kuda datang menghampiri mereka.
Siapa kalian berdua ini? Dan kemana tujuan perjalanan kalian? Ampun, Tuan. Kami adalah 2 orang gembel jalanan. Kami bermaksud pergi ke desa Parwatasama. Iya, Tuan. Kami mendengar di desa Parwatasama ada seorang kaya raya sedang menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya. Iya. Kami bermaksud datang ke sana untuk sekedar memperoleh sesuap nasi, Tuan. Kalian ini bodoh sekali. Apa kalian tidak tahu bahwa untuk pergi ke desa Parwatasama harus melalui kaki Bukit Paros? Memang ada apa di kaki Bukit Paros, Tuan? Benar bukan? Kalian ini bodoh sekali. Rupanya kalian tidak tahu ya apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Tidak tahu kamu ya? Kami memang gelandangan-gelandangan yang bodoh, Tuan. Kami tidak mempunyai pengetahuan apa-apa selain mencari sesuap nasi, Tuan. Iya, Tuan. Dengar. Lebih baik kalian menginap saja di desa Sidalur ini. Jangan ke desa Parwatasama malam ini. Berbahaya sekali. Tapi, Tuan, keadaan kami sekarang sedang terjepit. Kami benar-benar membutuhkan makanan, Tuan. Karena itu kami harus pergi ke desa Parwatasama, Tuan. Maaf, Tuan. Apakah tidak ada jalan lain menuju ke desa Parwatasama selain harus melewati kaki Bukit Paros, Tuan? Tidak. Tidak ada jalan lain. Harus melewati kaki Bukit Paros. Dan kalau kalian berdua nekat, kalian bisa mendapat malapetaka besar. Bukan hanya kalian tidak akan memperoleh makanan, tapi jangan-jangan jiwa kalian akan melayang. Memangnya ada apa, Tuan? Sepertinya desa ini tidak aman. Sudahlah. Kalian hanya mengganggu pekerjaan kami saja. Kami berdua ini sedang meronda. Kami tidak bisa melayani kalian terlalu lama. Tapi kalau kalian mau menuruti saran kami, lebih baik kalian menunda perjalanan menuju desa Parwatasama. Lebih baik besok pagi saja kalian ke sana. Jangan malam ini. Iya. Tapi kalau kalian tidak mau menuruti saran kami, terserah. Tanggung saja sendiri akibatnya. Sudahlah. Ayo, Kakang. Kita teruskan perjalanan kita. Kita berputar sekali lagi. Kemudian kita pergi ke balai desa untuk melaporkan hasil pekerjaan kita pada Kilurah. Ya, ayo. Bagaimana, Kamandanu? Bagaimana apanya? Ayolah. Aku sudah tidak sabar lagi mengintip para perampok itu di kaki Bukit Paros. Mudah-mudahan saja mereka malam ini akan keluar dari sarangnya. Arya, Kamandanu, dan Sakawuni segera melompat menembus kegelapan malam. Mereka berjalan menyusuri jalanan-jalanan kecil di desa Sidalue, kemudian menuju ke arah Bukit Paros. Rasanya rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, Arya, Kamandanu, dan Sakawuni mulai meninggalkan tugu perbatasan desa Sidalue. Sekarang mereka mulai menyusuri jalanan setapak yang berbatu-batu. Kanan kiri jalan banyak tumbuh pohon-pohon yang besar dan rindang. Dan setelah pohon-pohon yang besar dan rindang itu semakin jarang, mereka pun mulai menapak di kaki Bukit Paros. Paros artinya beruas-ruas. Memang bukit itu beruas-ruas, bersusun-susun, seperti bangunan sebuah candi yang ukurannya sangat besar. Arya, Kamandanu, dan Sakawuni segera mencari tempat yang terlindung untuk mengintai kejalanan di bawahnya. Apa kau yakin bahwa mereka akan muncul di kaki bukit ini, Kamandanu? Bagaimana pendapatmu? Aku belum begitu yakin.
Ya, kita tunggu saja. Kalau lelah, kau bisa tidur di balik bongkahan batu ini, Wuni. Kukira tempatnya cukup terlindung dari hembusan angin malam. Itu soal mudah, Kamandanu. Aku sudah biasa hidup sebagai pengembara. Aku biasa tidur di mana saja, di sembarang tempat. Aku mendengar derap kaki-kaki kuda, Wuni. Memang benar, malam yang lengang di kaki bukit Paros itu mendadak pecah oleh derap kaki kuda yang semakin lama semakin mendekat. Mengapa berhenti di sini? Sebaiknya kita kembali saja, Nyai. Kembali bagaimana? Tidak, kita harus jalan terus. Kok ini bagaimana, Kakang? Sudah sampai di sini kok kembali lagi? Perasaanku tidak enak, Nyai. Lebih baik kita kembali saja. Besok kita bisa membuat alasan mengapa kita tidak datang. Tidak, Kakang. Kita harus datang. Bagaimanapun juga, kita harus memenuhi undangan sahabat kita. Aduh. Kok ini apa tidak punya malu, Kakang? Mereka adalah sahabat-sahabat kita. Dan mereka sekarang sedang melangsungkan pernikahan. Kita harus datang, Kakang. Bagaimanapun juga, malam ini kita harus sampai di desa Parwatasama. Lihat saja, Nyai. Kita masih harus menyeberangi kaki bukit Paros ini. Lihat saja, suasananya seperti ini. Sepi, lengang, jalanan setapak, dan dikelilingi dinding-dinding batu seperti ini. Wah, apa kau tidak takut setiap saat para perampok dan penjahat itu muncul dan membuat malapetaka bagi kita? Salahmu sendiri, Kakang. Mengapa kita tidak berangkat sejak tadi siang? Sudahlah, sudah. Kita tidak perlu bertengkar di tempat ini. Lebih baik kita jalan terus. Bagaimanapun juga, kita harus menghadiri pesta perkawinan sahabat kita. Iya, kalau memang begitu kemauanmu ya terserah. Terserah saja, Nyai. Tapi jangan salahkan aku kalau sampai terjadi apa-apa di jalan. Belum sampai laki-laki itu menarik tali kekang kudanya, mendadak dari balik gundukan bukit muncul puluhan orang-orang berkuda. Bagaimana, Kakang? Siapa mereka-mereka ini? Jelas mereka ini para perampoknya. Aduh. Atau paling tidak, mereka ini bukan baik. Kakang. Kalian berdua, kalian mau kemana? Kami mau ke desa sebelah, Tuan. Kami mau mengunjungi pesta perkawinan sahabat kami di desa Parwatasama. Kalian tidak perlu meneruskan perjalanan kalian. Bagaimana, Nyai? Mereka tidak memperbolehkan kita jalan terus. Kalau begitu, kita terpaksa kembali, Kakang. Kita kembali saja. Apa yang kalian bisikkan? Kami tidak suka melihat orang berbisik-bisik di depan kami. Maaf, Tuan. Kami sedang merundingkan sesuatu. Kalau memang Tuan-Tuan tidak memperbolehkan kami jalan terus, ya baiklah, kami akan kembali saja. Tidak bisa. Kalian tidak boleh jalan terus. Tetapi juga kami tidak mengizinkan kalian kembali lagi. Lalu kami harus bagaimana, Tuan? Kami mau kembali saja, Tuan. Ya, Ayo, Kakang. Ayo kita kembali saja. Apa kalian tidak menyadari bahwa sekarang ini bahaya besar sedang mengancam kalian? Kagarangan. Apalagi yang kita tunggu? Ayo sikat saja mereka ini. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Bagaimana
Kakang. Oh, jangan Tuan. Biarkan kami kembali. Biarkan kami kembali. Cepat, Kagarangan, cepat. Baik, Kakang. Ayo, anak-anak. Sergap dua orang. Ayo, sergap. Ayo, ayo. Sergap dari atas semua ini. Ayo. Ampun Tuan, ampun. Kami tidak membawa apa-apa Tuan. Kami tidak membawa apa-apa. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga Tuan. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala, cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pasangan suami istri yang bermaksud pergi ke desa Parwata Sama itu pun tidak bisa berkutik lagi. Karena melihat istrinya dianiaya, didekap dan didorong ke sana kemari, si laki-laki menjadi sangat marah. Dan hal itulah yang membuat bencana segera tiba. Maksudnya dia berusaha mengadakan perlawanan, tapi belum sampai 3 gebrakan, orang-orang Tambak Baya sudah berhasil merobohkannya. Kakang! Kakang! Bawa saja sekalian perempuan itu. Cepat angkat ke atas kuda dan bawa kalian. Ayo. Nampaknya mereka membawa kabur istrinya. Ayo Kamandano, kita harus menyusul mereka. Kita tidak mempunyai kuda, Sakawuni. Kita cari jalan pintas. Kita naik ke atas bukit dan kita susul mereka dari lereng-lereng bukit. Ayo cepat Kamandano. Tidak, Sakawuni. Jelas belum lama mereka melewati jalan setapak ini. Oh, lihat Sakawuni. Lihatlah. Tubuh siapa yang terbaring di atas semak belukar ini? Coba kau balikan punggungnya, Kamandano. Arya Kamandanu perlahan-lahan mendekati tubuh yang tergeletak, tengkurap di atas semak belukar. Kemudian tangannya bergerak menjamah bahu dan membalikkannya. Bukankah dia wanita itu tadi? Oh, benar, Buni. Dialah wanita itu tadi. Rupanya dia berusaha melepaskan diri. Dan hal itu telah membuat para perampok menjadi jengkel.
Dan akhirnya mereka membunuhnya di tempat ini. Sungguh biadab perbuatan mereka itu. Kalau memang mereka hanya menginginkan harta benda, mengapa harus juga dengan membunuh orangnya? Tidak, Wuni. Kukira mereka tidak hanya ingin merebut atau merampas harta benda saja. Mereka bukan perampok-perampok sembarangan. Nampaknya mereka membuat suatu kelompok penjahat yang tersusun rapi. Jelas mereka jauh lebih berbahaya dibandingkan perampok-perampok jalanan biasa. Ayo, Kamandanu. Ayo kita susul mereka. Kalau kita terus berlari menyusuri lereng bukit ini, aku yakin kita bisa menyusul mereka. Tunggu sebentar, Wuni. Coba. Aku ingin mendengar pendapatmu. Kira-kira kemana tujuan mereka itu? Kalau tidak salah, mereka berkuda menuju kaki Gunung Lamongan. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau tuhait, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Uyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Benar apa yang kau katakan. Mereka menuju ke kaki Gunung Lamongan. Aku belum begitu hafal daerah ini, Kamandanu. Aku juga baru kali ini menyapa daerah ini. Sungguh pintar mereka memilih sarang. Tempat ini memang benar-benar terpencil dan sangat baik untuk mengintai mangsa-mangsa mereka. Oh, bagaimana kau ini? Apa kau merasa sangat lelah? Kau membutuhkan istirahat dulu. Tidak, Kamandanu. Lebih baik kita jalan terus. Usaha kita akan sia-sia kalau sampai kehilangan jejak mereka. Oh, lihat Wuni. Mereka mulai mengitari pinggang bukit. Mungkin tempat persembunyian mereka berada di punggung bukit. Oh, kau tahu bukit apa ini namanya? Tidak. Entahlah. Lagi pula, apa gunanya kita tahu nama bukit ini? Yang penting kita segera bisa menemukan sarang mereka. Ayo cepat, Kamandanu. Kita jangan membuang-buang waktu dengan ngobrol di sini. Ayo cepat. Sakawuni segera melompat di atas semak belukar, dan Arya Kamandanu menyusul di belakangnya. Mereka pun buru-buru menuruni lereng bukit, dan sebentar kemudian mereka sudah kembali berlari-lari kecil menyusuri pinggang bukit. Arya Kamandanu dan Sakawuni segera berlari-lari kecil di seputar pinggang bukit. Mereka terus berusaha untuk menguntit orang-orang berkuda di depan mereka. Dan mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka sudah berada sangat dekat dengan sarang para perampok itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu dan Sakawuni akhirnya dapat menemukan tempat persembunyian para perampok yang dipimpin oleh Empu Bajil? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.